Saudara, hari ini kita akan memikirkan sebuah judul khotbah yaitu solusi yang terbaik. Saya pernah membaca sebuah cerita dari koleksi laci pengkhotbah Pendeta Wahyu Pramudia. Dia mengutip cerita Esop yang sudah lama. Diceritakan bahwa ada serombongan tikus-tikus yang tinggal di sebuah rumah yang besar. Suatu hari rombongan tikus itu mengalami krisis, shock. Sebab apa? Sebab beberapa anggota mereka telah disantap oleh seekor kucing besar yang beberapa hari lalu ada di rumah itu. Mungkin si tuan rumah beli kucing untuk menghabisi tikus. Si pemimpin tikus berkata, saudara-saudara, kita harus kumpul dan diskusi. Kita akan memikirkan bagaimana caranya, apa solusi terbaik untuk mengatasi krisis ini. Lalu mereka mulai diskusi, setelah beberapa jam kemudian belum ada solusi yang bisa diambil. Semua bingung, semua stres. Tiba-tiba ada seekor tikus yang paling muda. Dia angkat tangan, dia katakan, saya mau usul. Menurut saya, masalah kita, masalah teman kita yang mati itu, sebab mereka tidak mendengar langkah gerak-gerik si kucing. Betul nggak? Betul, kata beberapa ekor tikus. Kucing itu bergerak dan tidak ada suaranya. Jadi masalah ini harus diselesaikan dengan membuat si kucing kalau berjalan dan bergerak, kita bisa dengar suaranya. Betul, kata beberapa tikus yang lain. Lalu bagaimana caranya kita bisa membuat kucing itu bergerak dan kita dengar suaranya? Kata seekor tikus yang paling kurus. Kemudian tikus muda itu berkata lagi, saya usul, gampang saja. Kita kalungkan saja sebuah pita yang ada loncengnya di leher kucing itu. Jadi kalau kucing itu bergerak kemana-mana, kita bisa tahu karena lonceng itu berbunyi. Entah dia di rumah, entah dia keluar, entah dia dekat, entah dia jauh. Kita aman deh. Kita bisa selamatkan diri deh. Kita bisa sembunyi deh. Hore, masalah kita selesai. Betul? Tiba-tiba semua tikus itu seperti paduan suara berteriak. Betul, setuju. Kemudian tikus muda itu berkata lagi. Nah, sekarang kita boleh berpesta pora deh. Kita boleh nyanyi sambil joget-joget deh. Ayo. Semua teriak, ayo, hore. Wow, mereka bangkit semua. Dan mulai berjoget. Mulai berdansa-dansi dan menyanyi. Ketika semua tikus itu larut dalam nyanyi dan joget ria, tiba-tiba pemimpin tikus itu menepok meja dengan keras. Tok, 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 tok. Semua kaget. Menoleh kepada pemimpin itu dengan wajah yang tidak senang. Seolah-olah mereka berkata, ih orang lagi senang-senang kok diganggu sih. Lalu pemimpin itu berkata, saudaraku, ide supaya mengalungkan pita yang ada loncengnya di leher si kucing adalah ide yang jitu, yang bagus, yang hebat. Tapi pertanyaan saya, siapa di antara saudara yang berani mengalungkan pita itu di leher si kucing? Wah, semua tikus itu saling memandang satu dengan yang lain. Lalu saling menggeleng-gelengkan kepala. Seolah-olah berkata, bukan gue, gue gak berani. Lalu semua mata serentak melihat kepada tikus yang paling muda itu, yang memberi usulan itu. Tikus muda itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Sambil tertunduk seolah-olah dia berkata, gue juga gak berani. Saudara, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Ini sebuah contoh bahwa solusi yang ditawarkan oleh dunia dan manusia seringkali adalah sebuah solusi yang abstrak.
Abstrak artinya tidak nyata. Abstrak artinya di teori saja. Abstrak artinya ibarat mimpi. Mana berani tikus mengalungkan pita di leher kucing. Ini sebuah janji yang kosong. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua solusi dalam hidup yang ditawarkan oleh manusia, yang ditawarkan oleh dunia, kebanyakan adalah solusi yang abstrak. Hanya kata orang, ya, filsafat mengatakan, kata si A, kata si B, ide si A, ide si B. Abstrak dan seringkali bukan solusi yang baik. Solusi yang bersifat sementara dan tidak benar-benar menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita. Sebab manusia itu terbatas. Manusia itu rapuh. Manusia itu lemah dan fana sifatnya. Bagaimana mungkin bisa menawarkan solusi yang kekal sifatnya dan bertahan lama, selama-lamanya. Solusi yang terbaik seharusnya datang dari Tuhan. Karena Tuhan yang sejati itu, Tuhan yang tidak terbatas, yang sempurna, yang takkan pernah salah, yang kekal, dan janjinya pasti terlaksana, konkret dan nyata. Yang saudara butuhkan hari ini, saudaraku, adalah hikmat dari sorga. Hikmat dari Tuhan melalui firman-Nya yang kekal dan tidak berubah, yang sempurna selama-lamanya. Itulah solusi yang terbaik. Yang saudara butuhkan di tengah-tengah persoalan pergumulan saudara di dunia ini. Mari saya ajak kita membaca firman Tuhan. Dalam Amsal Sulaiman pasal 30 ayat 26. Satu ayat saja. Amsal 30 ayat 26. Mari kita buka suara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Nah, dalam khotbah yang lalu kita sudah belajar tentang semut, binatang kecil. Ya, kita belajar tentang hikmat semut. Bagaimana semut mengajarkan kita mempersiapkan masa depan. Dan kini kita lanjutkan dengan binatang kedua, binatang kecil, ya, yang disebut dengan pelanduk. Ya. Kita mau belajar hikmat dari pelanduk ini. Ayat ini agak sedikit sulit diterjemahkan, saudara. Ya, istilah pelanduk. Ya. Binatang ini dalam bahasa Inggris disebut rock badger. Ya. Ini gak ada di Indonesia. Binatang yang disebutkan oleh Alkitab ini tidak ada di Indonesia. Jadi dipilihlah binatang yang paling mirip dengan binatang ini. Yaitu dipilihlah pelanduk. Nah, binatang ini mirip dengan kelinci, tapi kupingnya gak sepanjang atau segede si kelinci. Binatang ini juga mirip kancil, tapi mulutnya gak lebih runcing dari kancil. Ya. Dan binatang ini, yang hari ini kita sebut pelanduk ini, dalam bahasa Indonesia dipilih pelanduk yang paling dekat, paling mirip. Binatang ini tinggal di sekitar pantai. Pantai yang ada batu-batunya, ada karangnya di sana. Ya. Dan binatang ini dalam Alkitab tadi disebutkan lemah. Pelanduk bangsa yang lemah. Kenapa lemah? Sebab binatang ini suka dimangsa oleh binatang-binatang buas yang lebih besar, yang lebih liar. Ya. Termasuk burung dari udara, burung elang mungkin yang besar. Ya. Akan memangsa binatang ini. Ya, karena itu disebut binatang yang lemah. Lalu apa hikmatnya? Apa yang bisa kita pelajari dari binatang pelanduk ini? Alkitab mengatakan mereka membuat rumahnya di bukit batu. Nah, itu hikmatnya. Walaupun binatangnya kecil, lemah, tapi mereka punya kuku yang lumayan tajam dan dengan sabar mereka membangun rumahnya di bukit-bukit batu. Sehingga kalau musuh datang, persoalan datang, krisis datang, mereka bisa berlindung, bersembunyi di situ. Dengan sabar mereka membangun tempat perlindungan. Jadi hikmatnya adalah binatang yang sabar dan tahu mencari tempat
perlindungan. Nah, biasanya mereka suka bermain berkelompok di daerah pantai itu ya. Ada yang jemuran, ada yang lari-lari, ada yang mungkin mandi-mandi dikit, ada yang main home pimpa. Wah, pokoknya mereka bermain senang di pantai itu ya. Lalu ada 1 atau 2 ekor yang biasanya berdiri di tempat yang gak tinggi, mereka jadi mata-mata, mengawasi suasana sekitar. Kalau tiba-tiba ada musuh, kemudian yang 2-3 ekor yang jadi mata-mata itu kasih kode. Saya gak tahu kodenya apa, mungkin dengan sweet-sweet kalau bahasa manusia. Sweet-sweet, lalu semua lari, waduh musuh, lari. Mereka bersembunyi di bukit batu. Rumah yang mereka bangun itu, tempat tinggal yang mereka bangun itu, dan mereka merasakan aman, merasakan tenang. Mereka menemukan solusi dalam persoalan mereka di batu karang itu. Nah, permisi tanya saudara, hari ini persoalan apa yang kau hadapi? Masalah berat apa yang kau hadapi? Krisis berat apa yang kau hadapi? Permisi tanya, kalau ada persoalan dalam hidupmu, kepada siapa saudara melarikan diri? Kepada siapa saudara berlindung? Ada orang yang mungkin langsung cari orang tuanya, sebab orang tuanya mungkin konglomerat, banyak duit, ya bisa tolong. Ada yang minta tolong sama teman, ya ada yang cari backing, orang hebat, orang berkuasa, orang kuat, mungkin jenderal, ya, atau paling tidak Maijen, Brigjen, ya, gak punya Maijen, Brigjen, Letjen, mungkin Tengjen, tetangga jenderal, punya tetangga jenderal aja bangga kan bisa minta tolong. Atau punya teman hakim, atau jaksa, atau orang pinter, atau cari dukun. Saya nggak tahu saudara cari siapa. Kalau saudara hari ini punya persoalan dan saudara mencarinya kepada manusia, mencarinya kepada dunia, oh bukan berarti saudara nggak boleh punya teman manusia, orang tua, dunia boleh. Ya, kecuali dukun, orang pinter, ahli nujum itu jangan. Tapi kalau manusia ini boleh, tapi sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sekaya apapun manusia, mereka tidak memberikan rasa aman dan perlindungan yang sejati. Solusi yang terbaik tetap adalah dari Tuhan. Semua tawaran manusia, perlindungan dari manusia itu terbatas dan seringkali mengecewakan. Masih ingat ketika Indonesia dilanda kerusuhan, Mei 1998? Saya yakin saudara pun mendengar banyak kesaksian. Saya mendengar banyak juga kesaksian cerita pengalaman pahit. Orang-orang yang dalam krisis saat itu, orang-orang yang diancam, wow lebih berbahaya daripada COVID-19 yang masih ada 14 hari untuk bertahan. Itu kerusuhan, bisa mati di tempat saudara. Ada berapa teman kesaksian bagaimana mereka menelpon teman baik orang penting, orang berkuasa, jenderal. Ya. Tapi kebanyakan kesaksian mengatakan, entah polisi, entah tentara, entah jenderal yang ditelepon, entah orang kuat, orang hebat, hari itu saudara, semuanya tidak angkat telepon. Entah kemana, belum tentu bisa kirim bantuan, tidak ada respon. Pertolongan yang datang dari manusia itu sementara dan seringkali mengecewakan kita. Rasa aman yang ditawarkan oleh dunia dan manusia bersifat sementara dan seringkali tidak memberikan hati yang tenang, damai, lega yang sesungguhnya. Tapi apa yang ditawarkan oleh Kristus, ditawarkan oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu bersifat kekal. Nanti saudara baca Mazmur 28, baca Mazmur 46, firman Tuhan berkata, Tuhan adalah batu karang yang teguh. Tuhan adalah batu karang yang kokoh, tempat aku berlindung walaupun laut bergelora. Walaupun ada badai, aku tidak takut, kata pemazmur. Sebab solusi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah solusi yang terbaik. Bukan yang abstrak tapi yang konkret. Bukan hanya teori tapi kenyataan dan fakta histori. Bukan hanya kata-kata, tapi ada tindakan yang nyata, yang rela berkorban ketika Kristus mau datang ke dunia ini. Ketika dia yang roh, yang tidak kelihatan, sang firman Allah
turun menjadi manusia yang konkret, yang nyata. Tinggal di tengah-tengah kita. Hidup di bumi ini 33,5 tahun. Nyata. Dan dia mati di atas kayu salib. Menanggung seluruh dosa dan kesalahan kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya nanti kita akan terima perjamuan. Kita ingat cinta kasihnya. Bukan saja mati bagi kita, 3 hari kemudian dia bangkit. Membuktikan dia adalah Tuhan Allah Juru Selamat yang asli. Membuktikan dia Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis. Dan setelah 40 hari dia naik ke sorga. Yang Kamis ini mau kita rayakan bersama dalam KKR kenaikan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus memberikan pertolongan yang konkret, solusi terbaik. Hanya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang asli. Yang dibuktikan dengan kuasa kebangkitannya 100% benar. 100% baik. 100% pasti. Saudaraku yang kekasih, apakah engkau sedang lemah? Saudaraku, apakah engkau tak berdaya menghadapi persoalan hidup yang semakin berat, semakin menekan saudara. Dan saudara tidak tahu harus berbuat apa. Seringkali seolah-olah jalan buntu. Ingat Tuhan Yesus yang bangkit. Ingat tawaran dan undangan Tuhan Yesus ketika dia berkata dalam Matius 11:28 ayat pembimbing kita tadi. Dia katakan, Tuhan Yesus katakan, mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, ketenangan yang sejati. Kelegaan yang sejati ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Terima undangan dia. Saya ingat seorang teman saya di Jakarta yang bersaksi. Dia ceritakan tentang teman dia di Hong Kong. Seorang rekan bisnis. Seorang wanita, suami istri dia kenal sebenarnya. Suatu hari suami dari teman wanitanya itu betul-betul kecanduan judi. Ya, di Hong Kong, di Macau. Ya, uangnya habis, warisan dikuras, bahkan harta bagian istri diminta. Ya, lalu terjadi pertengkaran yang begitu besar sampai suami mengancam akan bercerai. Anak-anak split jadi 2. Sebagian pro mama, sebagian pro papa. Pokoknya begitu berat. Sampai-sampai sang istri berpikir apakah dia harus menghabisi hidupnya. Lalu teman di Jakarta yang sudah percaya Tuhan Yesus mulai mengabarkan Injil. Menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mengajak dia jangan melakukan hal-hal yang negatif. Jangan nekat. Coba terima Tuhan Yesus dulu. Ya, sebab Tuhan bisa memberimu ketenangan. Dia gak bisa tidur. Ya, jadi diinjili, saudara. Setelah ditawarkan Tuhan Yesus, dia tergerak. Sang istri tergerak. Dan dia menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya sempat ke Hong Kong bertemu dengan dia. Ngobrol, menguatkan, menghibur dia. Dia katakan setelah kenal Tuhan Yesus, hati saya tenang. Jiwaku damai. Sekarang aku tidak peduli soal harta. Aku tidak peduli soal semua yang sementara. Kalau suamiku mau ambil semua, aku rela. Dan aku tidak mau melanggar firman Tuhan. Aku tidak akan menerima tawaran cerainya. Aku akan bertahan. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lewat berapa waktu. Dia tidak membalas kejahatan. Dia tidak membalas kemarahan, makian, dan dendam. Dan Tuhan pulihkan. Dia gak jadi cerai. Anak-anaknya yang tadi mulai melawan dia, sekarang mulai kembali dan mulai bisa menerima dan melihat sebuah kenyataan bahwa orang yang memiliki Tuhan Yesus, orang yang percaya dan datang meminta tolong kepada Tuhan Yesus, Yesus membukakan jalan yang sejati. Saudara ingat, di dalam setiap persoalan yang saudara alami, di dalam setiap krisis yang saudara alami, jangan terjebak dalam godaan si jahat untuk melakukan hal-hal yang negatif atau nekat. Jangan membalas dendam, jangan memikirkan kekerasan, jangan memakai senjata api, senjata tajam, jangan memikirkan untuk pakai cara-cara duniawi yang jahat, guna-guna kek, magic kek, kuasa gelap kek. Jangan saudara terjebak di dalam tawaran si jahat.
Juga jangan saudara melarikan diri, kompensasi. Melarikan diri kepada alkohol, obat bius, narkoba, perjudian, pelacuran, pornografi, atau kecanduan hal-hal lainnya yang negatif. Bahkan ada yang tergoda, bisikan si jahat untuk menyuruhmu bunuh diri saja, selesaikan masalahmu. Masalah, solusi yang terbaik itu adalah bunuh diri. Itu salah saudara, hati-hati. Semua perbuatan nekat, semua perbuatan yang jahat dan melawan kebenaran firman Tuhan adalah sebuah cobaan dan godaan dari iblis. Tolak itu, tolak. Jangan sampai saudara terjebak. Ya. Jangan sampai saudara terbelenggu, tapi datang kepada Tuhan Yesus. Sebab di dalam Yesus ada pembebasan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa yang sejati. Di dalam Yesus ada kekuatan sorgawi sehingga kau bisa menanggung semua persoalanmu. Di dalam Yesus ada jalan yang baru yang tak pernah kau pikirkan melampaui pikiranmu. Di dalam Yesus ada hikmat yang datang dari sorga untuk menyelesaikan semua persoalan dan masalah yang ada. Datang kepada Tuhan Yesus dan berlindung kepadanya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, kau batu pertolonganku, batu karang yang teguh walaupun ada hempasan badai ombak dalam hidup ini. Aku tidak takut sebab aku berlindung di dalam-Mu. Orang yang berlindung di dalam Tuhan menemukan dan mendapatkan kepastian keselamatan, mendapatkan ketenangan, rasa aman, damai sejahtera dan sukacita yang kekal sifatnya yang melampaui akal manusia. Izinkan saya tanya, apakah saudara belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus? Masih ragu? Masih pikir-pikir? Hari ini ambil keputusan. Katakan Tuhan Yesus, hanya Engkau yang bangkit dari kematian. Hanya Engkau yang naik ke sorga disaksikan oleh ratusan orang. Aku ingin merendahkan hatiku menerima Engkau. Yakin, pasti Dia buka jendela sorga. Dia curahkan sukacita, damai sejahtera, kelegaan, dan ketenangan. Kalau saudara sudah menerima Dia, biarlah hari ini perbaharui imanmu dan katakan, ya Tuhan, tolong aku, bukan melarikan diri kepada dunia dan hal-hal yang sementara sifatnya, tapi ajar aku melarikan diri kepadamu dan berlindung di bawah-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Sebab hanya padamu ada kelegaan dan ketenangan yang sejati. Amin. Ketika saya di Jakarta, saya diundang khotbah di sebuah rumah, saudara. Rumah orang kaya, rumahnya besar. Ternyata dia seorang mantan pejabat yang cukup berkuasa, yang tanda tangannya cukup mahal. Ya. Dia buka rumahnya untuk persekutuan, dia undang orang-orang datang. Mungkin lebih kali, 80 orang. Saya diundang khotbah. Kemudian dia kesaksian, dia cerita. Si pemilik rumah itu, si pejabat itu. Dia katakan dulu dia kaya raya. Dia mau apa saja gampang. Banyak teman-temannya itu businessman. Kalau dia mau mobil dia tinggal ngomong. Aseng itu mobil bagus ya. Seri keberapa nanti Aseng bisa kirim mobil. Atau kamu lagi di Eropa. Tolong belikan ini belikan itu untuk istri saya. Gampang dapat tas mahal-mahal. Sebab apa? Banyak orang butuh tanda tangan dia. Gampang, uang gampang. Tapi dia katakan ketika aku pensiun, ketika aku turun dari jabatanku, semua teman-teman baikku meninggalkan aku. Kalau aku angkat telepon gak pernah diterima. Ya gak dibutuhkan lagi. Kalau kamu melayani atau jadi pemimpin hanya karena jabatan, kamu akan dibuang kalau sudah tidak ada jabatan. Dulu kamu dipuja-puja, sekarang orang bilang, "Pui, kamu gak ada gunanya." Gak pernah angkat telepon kamu, gak pernah punya telepon teman yang sejati. Dia katakan, aku sedih, aku kesepian. Aku stres. Dan gak lama kemudian dia kena stroke, saudara. Mati sebelah pian sui. Jadi kalau pensiun gak hati-hati bisa pian sui, saudara. Mati sebelah. Mulutnya miring, ngomongnya gak pas. Lalu dia bilang pada saat-saat seperti itulah. Ada orang yang mengabarkan Kristus kepadaku. Menceritakan Yesuslah sahabat yang sejati. Yesuslah juru selamat yang sejati. Dan sejak saya terima Tuhan Yesus, Pak, dia bilang, dia kesaksian. Hatiku damai, hatiku tenang.
Aku punya tempat perlindungan. Aku punya tempat untuk mengadu. Aku punya sahabat yang sejati. Aku tahu kemana aku pergi kalau aku meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya aku buka rumahku setiap minggu, setiap seminggu sekali. Bukan hari Minggu, setiap seminggu sekali. Dijadikan tempat persekutuan. Dia undang teman-teman dia yang belum dengar Injil, yang belum diselamatkan, ataupun yang sudah, siapa saja yang mau diberkati untuk datang bersekutu di rumahnya. Dan saya diundang khotbah waktu itu. Saya bersyukur. Di dalam Tuhan Yesus dia diselamatkan. Di dalam Tuhan Yesus dia menemukan sobat yang sejati. Dia disembuhkan, ya, walaupun gak full, tapi mukanya udah gak miring, ngomongnya udah bagus, hanya jalannya masih pincang dengan tongkat. Tapi dari wajahnya kita bisa lihat dia sukacita, dia damai sejahtera, dia kuat, dia senang melayani Tuhan. Dia katakan, sampai aku tinggalkan dunia ini, aku mau melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan titipkan kepadaku. Wow, puji Tuhan, solusi terbaik bagi hidupnya. Itu sebabnya saudaraku, carilah Kristus semasih ada kesempatan. Carilah wajahnya, terimalah undangannya semasih ada kesempatan. Dia pasti menolongmu, apapun persoalanmu. Manusia tidak bisa menolong, bagaimanapun krisis hidupmu, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Berpaut padanya. Dia bukan hanya menyelamatkan dan menebus dosamu. Dia bisa memberimu kemampuan, memberimu jalan keluar terbaik, solusi terbaik sehingga seluruh permasalahanmu ditanggung. Ya. Jangan dengarkan si jahat. Jangan dengarkan tawaran dunia. Jangan dengarkan tawaran manusia yang hanya sementara dan seringkali melawan firman Tuhan. Salah satu dosen saya pernah menceritakan kesaksian ini. Dia katakan kakaknya yang laki-laki, ya, itu adalah seorang majelis di Jakarta. Salah satu GKI di Jakarta. Ya, kakak laki-laki kokonya ini sakit ambeien yang cukup berat, sering berdarah-darah. Berobat kemana-mana gak sembuh. Ke dokter gak sembuh, ke sinse tradisional gak sembuh-sembuh. Cukup stres kalau sakit lama gak sembuh. Sampai suatu hari salah satu teman dia menawarkan, you mau sembuh gak? Ini ada satu orang hebat nih. Ya. Dia gak pandang agama. Yang penting kamu sungguh-sungguh yakin agamamu. Apa saja. Yang Islam boleh berdoa dengan doa Islam, yang Kristen boleh berdoa dengan cara Kristen, ya. Yang Hindu, yang Buddha, semua agama sama aja. Yang penting itu berdoa. Ya, cukup meminum segelas air yang dia siapkan. Ya, jadi si ahli penyembuh ini, ya kalau nggak mau disebut dukun, ya, kalau mau sebut dukun, dukun universal. Jadi semua agama oke. Minum segelas air jam 12 malam. Wah, jadi ditawarkan segelas air, saudara. Tertarik juga kalau semua udah gak sembuh. Ya, toh minumnya nggak pakai sembahyang-sembayangan, doa sama Tuhan Yesus boleh kok. Ya, sesuai agamanya masing-masing. Jadi dia dapat gelas itu, saudara. Dia bawa pulang, ya. Dan malamnya dia taruh di atas meja. Dia tungguin, karena minumnya harus jam 12. Deg-degan juga, saudara. Saya yakin kalau saudara pasti deg-degan juga. Majelis ya, kenal firman Tuhan ya. Tahu apa kata Alkitab ya. Nah sekarang ada tawaran begini gimana? Demi kesehatan. Kalau sehat kan bisa melayani dengan lebih baik. Pasti ada rasionalisasi. Ya, ada dua suara. Pasti yang satu mengatakan, gak apa-apa. Tuh kamu doa sama Tuhan Yesus. Kalau sembuh kan kamu lebih sehat, lebih kuat. Gak usah berdarah-darah, bisa melayani dengan lebih baik. Ya, kalau gak sembuh juga gak apa-apa. Ini air, gak ada isinya, gak ada apa-apa. Bukan racun. Ya, gak usah pakai jampi-jampi. Doa sendiri kok. Tapi yang satu mengatakan, satu suara mengatakan, tapi itu kan gak diajarin sama Alkitab. Apakah boleh? Kalau Tuhan mau sembuhin, gak pakai air juga bisa. Tergantung Tuhan dong. Wah terus berantem saudara, suara itu. 11.45, 11.50, ya 11.55, 56, 57, 58, 59. Ketika deket jam 12, dia ambil. Dia mulai angkat gelasnya. Detik-detik terakhir ketika mau sampai di mulutnya. Tiba-tiba dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, prang! Dia hancurin gelasnya, saudara.
Dia gak berani minum. Dia berteriak dalam nama Tuhan Yesus. Dan gelas itu dia pecahkan. Sebab ada suara mengatakan kalau Tuhan mau sembuhin. Gak pakai air juga bisa. Gak pakai jam 12 juga bisa. Dan sungguh Tuhan ajaib. Koko dosen saya. Tanpa minum air itu. Tapi menolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Justru dia mengalami mujizat dan disembuhkan. Wow, tricky sekali saudara ya. Tawaran dunia itu tricky sekali. Tapi dia menang. Dia setia mencari Kristus. Dia setia mengingat firman Tuhan. Dia setia dalam ibadah taat kepada firman. Dia tidak mau melanggar kebenaran firman Tuhan dan dia mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Ingat saudaraku, jangan melarikan diri kepada Allah lain. Ya. Jangan tergoda punya iman gado-gado. Hari ini ada orang punya iman gado-gado. Gado-gado artinya kamu campur-campur. Percaya Yesus, percaya yang lain campur-campur kayak gado-gado. Jesus plus. Jangan punya iman selingkuh. Iman selingkuh itu bercabang hati. Mau Yesus mau mamon. Ya? Mau Yesus mau guna-guna. Mau Yesus mau duit. Ya? Iman selingkuh. Jangan punya iman universalis. Universalis artinya kamu merendahkan Tuhan Yesus sama dengan agama lain. Semua kan sama aja. Ya. Yang penting hatimu tulus. Jadi hati yang tulus seolah-olah itu jadi standar. Bukan lagi firman Tuhan. Bukan lagi fakta sejarah jadi standar. Universalis. Jangan punya iman situasional. Situasional artinya kompromi. Tergantung situasi. Tergantung situasi gimana dong. Sesekali melanggar kan boleh. Ya kan? Gak usah terlalu perfect 100%, taat kompromi dikit lah. Jangan punya iman egosentris. Egosentris artinya motivasi kamu hanya untuk keuntungan diri dan kepentingan diri. Saudaraku, pegang firman Tuhan baik-baik. Fokus kepada pribadi Kristus yang sudah mati dan bangkit bagimu. Fokus kepada firman-Nya tanpa kompromi, tanpa tawar-menawar. Saya tutup dengan kesaksian ini, seorang teman, bos yang punya pabrik di Jakarta, pabrik snacks yang terkenal, ya, lumayan, sampai ke seluruh Indonesia. Suatu hari di tengah-tengah krisis, dia ditawarin untuk membeli bawang putih selundupan. Nah harganya di bawah 50%, wow. Di tengah-tengah kesulitan nih, income lagi sulit, bisnis lagi susah, ada tawaran murah, beli gak? Berkontainer-kontainer selundupan. Tapi dia tahu itu illegal. Dia tahu itu melanggar firman. Dia tahu itu tidak cocok dengan prinsip dia. Tapi gimana kalau dia gak beli, kompetitornya beli, lawannya beli. Nah sekarang harga aja susah bersaing. Masa membeli yang mahal? Nah saya gak tahu kalau saudara ditawarin begitu, saudara lakukan apa? Kompromi gak? Beli gak? Bawang putih selundupan. Setelah berdoa, bergumul, dia tegas, dia katakan, aku tidak mau. Aku takut melanggar firman Tuhan. Aku mau setia, walaupun mahal aku beli yang legal. Kompetitornya yang beli. It's okay, bisa dijual kepada orang lain, dia tolak. Tapi puji Tuhan. Bahkan dia bilang sama anak buahnya, ya, para direktur, jangan melanggar firman Tuhan. Itu prinsip kita. Justru Tuhan memberkati dia. Walaupun dia tidak beli yang selundupan. Walaupun dia beli yang mahal. Tuhan bisa buka jalan. Justru dia bilang orderannya tiba-tiba melonjak. Dia gak pernah pikir orderannya melonjak. Kompetitornya malah gak laku-laku. You bisa buat banyak dengan bawang putih itu tapi gak laku. Ini dengan bawang putih legal justru makin laku. Waduh, produk snack yang luar biasa. Dia bilang, Pak, sampai orderan gak keburu-buru. Gak keburu bikinnya. Sampai di tengah-tengah krisis saya harus mengirim orang untuk beli mesin dari Jerman. Pasang mesin baru untuk mengejar orderan itu. Seringkali you tidak tahu kuasa Tuhan. You gak pernah sangka Tuhan bisa memberkatimu melampaui pikiran dan pengalaman manusia. Ketika engkau mau taat 100% kepada firman-Nya. Fokus kepada pribadi dia. Berlindung
kepadanya dan dengan tabah menantikan dia. Puji Tuhan, ini contoh orang yang berlindung dan berharap pada Tuhan. Orang yang setia mentaati firman Tuhan pasti akan diberkati melampaui pikiran dan pengalaman manusia. Inilah hikmat pelanduk. Belajar solusi yang terbaik dari pelanduk, yaitu tabah dan kuat. Berlindung hanya kepada Tuhan. Itulah solusi yang terbaik. Persoalan apa yang dihadapi saudara? Saya tidak tahu. Tapi satu hal saya tahu. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah yang asli. Dia tempat berlindung yang paling kokoh. Datang kepadanya. Jangan putus asa, jangan kecewa. Belajar dari pelanduk, menemukan solusi yang terbaik. Alami kuasanya, kebaikannya, dan mujizatnya. Amin. Mari kita berdoa.